Kita panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'u Allah war rasulahu wa la tanaza'u. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Di dalam suratul Anfal ayat 46 Allah berfirman, dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kalian berselisih. Janganlah kalian berselisih, fatafshalu, sehingga bisa menyebabkan kalian gentar, watadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan kalian. Wasbiru, sebaliknya bersabarlah menghadapi tantangan. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang sabar. Ayat ini relevan dan terus relevan ketika kita mengamati sejarah Palestina, karena kemarin kita sudah selesaikan babak pertama ya. Kita berhenti ketika Indonesia dibantu sama Palestina tahun 47, pengakuan atas Republik. Kemudian tetapi 1 tahun setelah itu mereka dikhianati oleh Inggris. Ya, kita tahu setelah Perang Dunia Pertama itu Inggris menguasai Palestina, diberikan mandat yang tidak sah sebenarnya. Dari perjanjian Sykes-Picot 1916, deklarasi Balfour tahun 1917, kemudian kesepakatan San Remo yang tidak melibatkan kaum muslimin tahun 1920, mereka memberikan negeri Palestina dan daerah sekitarnya, Suriah juga, itu kepada Inggris dan Perancis. Spesifik Palestina itu menjadi mandat Inggris. Nah, mandat Inggris inilah nantinya sampai dengan tahun 1948 membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang Yahudi dan para perencana Zionis itu untuk kemudian membanjiri Palestina dengan orang-orang Zionis, sehingga ketika jumlahnya sudah cukup besar, tanggal 14 Mei mereka mendirikan itu Israel la'natullah alaihim ajma'in, itu ketika mandat Inggris berakhir. Pada saat yang bersamaan parlemen Arab itu tidak diberikan kesempatan. Jadi waktu diduduki oleh Inggris itu, Palestina yang tadinya luas ya, sampai ke Yordan itu dibagi 2 dulu sama mereka. Yang Yordan itu diberikan kepada anaknya Syarif Hussein bin Ali yang bernama Abdullah, karena punya jasa kepada Inggris sebelumnya, ya, termasuk memecah belah persatuan juga, maka ayat ini juga jadi relevan. Kemudian Palestina yang tersisa itu dibagi 2 lagi. Satu parlemen Zionis, yang satunya lagi parlemen Arab. Parlemen Arab itu terdiri dari Muslim dan Nasrani, tetapi dipimpin oleh Haji Amin Al-Husaini. Tapi beliau pasca Perang Dunia Kedua karena difitnah mendukung Hitler, maka dia diuber, dijadikan buronan. Ketika dia menjadi buronan ini, dia tidak bisa mengkonsolidasikan Palestina, tetapi punya jasa, sebagaimana kita bahas sebelumnya, punya jasa mendukung pengakuan terhadap Republik Indonesia, gitu ya. Jadi ya agak ironis, tetapi sebenarnya ya itulah kaum muslimin ya. Ketika kita tidak bisa membela negeri sendiri, ada kesempatan bela negara lain, tidak pernah dibeda-bedakan. Oh, ini bukan negeri saya, ini negeri saya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kita kalau sudah beriman itu bersaudara. Kalau mungkin ditanya Haji Amin Al-Husaini, mungkin dia akan prioritaskan Palestina, tetapi dia sedang di luar Palestina, dilarang oleh Inggris untuk kembali ke Palestina tahun 47, sehingga dia terpaksa bermukim sementara waktu di Mesir. Tetapi alhamdulillah di Mesir bertemu dengan Lajnatud Difa'an Istiqlal Indonesia, anak-anak Indonesia, mahasiswa Indonesia di Kairo yang membentuk suatu kepanitiaan untuk membela dan memberikan dukungan kepada Republik Indonesia yang baru merdeka. Jadi ini saatnya kita membantu Palestina. Dulu mereka, pemimpinnya Haji Amin Al-Husaini itu sedang terusir dari Palestina, tapi masih punya energi untuk membantu diplomasi Indonesia.
Sekarang Indonesia sudah merdeka, penuh, ya. Bahkan kuat kalau misalnya dikonsolidasikan dengan baik, kekuatan kita ini besar. Ya. Tapi cukup kuatlah harusnya kita ini untuk bisa memberikan bantuan yang lebih real kepada Palestina. Ketika mereka butuh bantuan kita. Walaupun berkali-kali juru bicara mereka mengatakan, seandainya kami tidak dibantu oleh satupun negara muslim, seandainya, maka itu mungkin bagus karena kami akhirnya bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus itu pernyataannya. Tidak menolak bantuan, tetapi kalaupun tidak ada yang membantu karena satu dan lain hal, mereka mengerti. Mereka mengerti. Ya, karena politik dan sebagainya. Tapi mereka mengatakan bahwa sesungguhnya hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi sebenarnya memang ketika manusia tidak ada yang membantu kita, tidak bisa membantu kita, baik kita secara individu, masyarakat, negara, atau umat, maka tidak boleh kita itu lemah, tapi justru inilah peluang kita untuk menggantungkan sepenuhnya harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pembukanya. Ya. Jadi taatilah Allah dan Rasulnya, itu salah kunci. Ya. Makanya ada yang bertanya, apakah Palestina waktu itu jauh dari Islam? Bukan hanya Palestina jawaban saya. Umat Islam seluruh dunia memang lagi lemah. Ya, lagi lemah. Apa buktinya lemah? Hampir semua negara dari Maroko sampai Indonesia, sampai Hindia Belanda itu tahun 40-an atau pra 40 itu semuanya terjajah. Kecuali 1-2 negara. Ya, penjajahan itu tentu saja tidak mungkin menimpa kita kecuali kita punya kelemahan. Nah, kalau Indonesia kan klasik kelemahannya itu kan adalah perpecahan kan. Sultan Ternate Tidore bisa diadu. Sultan Ageng Tirtayasa dengan adiknya bisa diadu. Apalagi Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang dengan adiknya juga itu bisa diadu. Di Indonesia itu lengkap. Jadi kita tak perlu nunjuk-nunjuk negara lain, negara kita sendiri dalam proses perjuangan menuju kemerdekaan, baik sebelum Sumpah Pemuda maupun setelah Sumpah Pemuda, ya ada catatan-catatan perpecahan. Ya. Nah kalau perpecahan ini bisa dihilangkan, maka Allah berkatakan tadi, wala tanaza'u, janganlah kalian itu berselisih, fatafshalu, sehingga kalian gentar. Jadi orang yang sering ribut itu biasanya kalau digertak sama yang lain jadi penakut. Allah sebutkan itu. Fatafshalu, dan salah satu indikasi orang penakut itu watadhhabari hukum. Kehebatannya hilang. Sehebat-hebatnya orang, kalau banyak berselisih, banyak ribut, ya, biasanya orang yang paling kuat itu yang pendiam biasanya. Saya suka temukan teman itu yang paling banyak keluar-keluarnya itu waktu SMA gitu-gitu ya. Kalau diajak tanding beneran, berantem beneran, biasanya yang duluan keok. Tapi yang diam-diam di belakang itu kalau diajak berantem itu biasanya yang survive. Kan paling makin besar mulutnya, makin mudah jatuhnya, biasanya begitu. Kuncinya dari Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah ayat itu wasbiru. Jadi ketika kita berselisih itu harus sabar kita. Perselisihan apa? Fikih, harus sabar karena memang banyak variasinya. Bahkan perbedaan politik pun tidak boleh membuat kita pecah. Jadi sekarang ini berbeda politik, saling ancam, saling bunuh. Na'udzubillah. Makanya umat Islam kalau ditanya kenapa negara-negara Islam itu tidak efektif bantuannya, karena terkena penyakit al-wahan ini. Gambarkan di dalam Al-Quran ini, surah Al-Anfal ayat 46. Innallaha ma'as sabirin. Jadi Allah tidak suka, kebalikannya Allah tidak suka bersama orang yang tergesa-gesa. Allah senang bersama innallaha ma'as sabirin. Allah senang dengan yang sabar. Senang dengan yang sabar. Efeknya apa? Tahun 48, ya, ketika mereka memproklamirkan kemerdekaan, jutaan bangsa Palestina waktu itu terpukul karena orang-orang Yahudi ini dari tahun 47 sudah mempersiapkan diri dengan baik. Inilah kesalahan kita. Secara kumulatif, saya tidak mengatakan kesalahan Palestina. Ini umum terjadi pada saat itu. Ya. Jadi dari tahun 47 itu mereka orang-orang Zionis ini sudah menggalang dana, berlatih, berperang, ya, menggunakan taktik modern. Haganah itu modern itu. Mereka ikut perang dunia ke-1 di bawah Inggris, batalion Yahudi, ikut perang dunia kedua, brigade, jadi di atas tingkatnya itu. Hebat mereka.
Tapi sebenarnya bisa dikalahkan andai saja kaum muslimin itu tidak berpecah. Gitu. Ketika mulai ada beberapa daerah-daerah yang kemudian terpukul atau kampung-kampung yang kemudian mereka bakar, penduduknya mereka bunuh, ini menimbulkan kegentaran. Wa tadhhabari hukum. Jadi menjelaskan kenapa banyak orang mengungsi dari Palestina di awal-awal peperangan, bukan di akhir-akhir, di awal-awal. Beda dengan sekarang. Terjadi transformasi besar pada sikap bangsa Palestina, itu yang perlu kita catat. Memang mereka mungkin di tahun 48 itu tidak siap dengan katastrofi besar. Tapi sekarang, ya, relawan-relawan yang masuk ke Gaza maupun yang di tepi barat itu tidak lagi menemukan orang Palestina yang ingin keluar dari Palestina. Beda dengan tahun 48. Artinya mereka sudah belajar bahwa melarikan diri dari masalah, melarikan diri dari negeri mereka itu sekalipun ancamannya hidup atau mati, itu menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Sebagaimana jutaan orang-orang Palestina yang ada di pengungsian di Lebanon, di Suriah, di Jordan, pernah di Jordan, di Mesir, itu mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Jadi orang yang menjadi pengungsi itu, Pak, Bu, ya kalau ada ibu-ibu yang di atas, itu tidak punya identitas, hanya secari kertas saja yang menyebutkan kalau mereka itu pengungsi Palestina. Cari kerja susah. Ya. Bahkan di Lebanon itu mereka tidak boleh punya properti. Dan seterusnya banyak sekali kalau mau dirilis. Sehingga mereka belajar bahwa sebagaimana sabda Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi Makkah. Tidak ada lagi kata Nabi SAW kewajiban bagi kalian untuk hijrah setelah Fatu Makkah. Akan tetapi apa? Akan tetapi jihadun wa niyatun. Walakin jihadun wa niyatun kata Nabi. Akan tetapi berupaya semaksimal mungkin dan meluruskan niat untuk mempertahankan negeri. Ya. Nah, karena umat Islam lagi lemah, ya tadi takut. Maka mereka mengungsi banyak. Nah, ketika mengungsi ke daerah-daerah itu awalnya mungkin ya orang pengungsi itu kan mikirnya sekarang selamat aja dulu. Tetapi bagaimana besok, lusa, bagaimana cari kerja, bagaimana apakah mereka bisa bertahun-tahun tidur di bawah tenda? Ya, kita aja kalau kebanjiran itu kan mengungsi ke tenda itu 2-3 hari itu udah pegel badan. Masuk angin dan sebagainya. Ya kan? Bantuan mungkin datang sebulan pertama. Setelah itu jadi mereka sudah belajar dari situ. Apalagi waktu itu Israel itu dapat dukungan dari negara-negara lain. Jadi negara lain ini kan berpikirnya sederhana saja. Karena Yahudi itu sebagaimana pembahasan sebelumnya sering menimbulkan masalah di negara-negara lain. Maka kalau mereka pergi ke Palestina atau pergi ke Israel yang mereka dirikan secara ilegal itu, buat mereka itu nilai plus. Kenapa? Ngurangin masalah. Inggris juga pusing dengan masalah itu. Rusia juga pusing dengan urusan-urusan Yahudi. Lituania, Polandia, sebutlah negara-negara di Eropa itu pada umumnya senang dengan Yahudinya pergi. Senang. Ya kan, harusnya jadi tanda tanya kita, kenapa satu bangsa ini dibenci oleh banyak orang? Kenapa? Ya, karena sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat apa itu yang pelaknatan itu? Lu'inal ladzi nakafaru min Bani Israel. Dilaknat orang-orang yang kafir di antara orang-orang Bani Israel itu dengan lisannya Nabi Daud dan Isa. Ya, begitu. Nah, itu pembahasan kemarin. Cuma saya angkat sedikit supaya nggak lupa. Takutnya ada yang nggak ngikut kemarin atau bisa dicek di channel ini. Ternyata yang pertama kali memberikan respon dan cepat responnya itu ya bukan Mesir, bukan Yordan, bukan Suriah, bukan Lebanon, malah justru suatu pergerakan apa istilahnya LSM itu atau organisasi massa ormas yang bernama Ikhwanul Muslimin di Mesir dipimpin oleh Hasan al-Banna. Itu mereka sudah ready. Kenapa? Karena beliau ini dari tahun 1920 mungkin sezaman dengan Haji Amin al-Husaini, sezaman dengan Syekh Izzuddin al-Qassam, sudah melihat masalah itu lebih clear daripada pemimpin-pemimpin yang banyak pertimbangan politiknya. Sudah lebih clear melihat masalah itu. Makanya beliau memberikan pelatihan gitu ya kepada para pemuda-pemuda syubbanul muslimin. Latihan apa? Latihan kepanduan, latihan kalau kita di Indonesia itu pramuka.
Seperti Muhammadiyah dulu kan membuat pelatihan Hizbul Waton, ya, kepanduan Pathfinder katanya bahasa Belandanya dulu, Pathfinder mungkin bahasa Inggrisnya itu. Lahirlah dari situ Jenderal Sudirman. Dilatih lagi oleh Jepang melalui peta jadi jenderal. Jadi kolonel dulu. Sudancho, Dedancho, dan kemudian baru jadi jenderal memimpin perjuangan kita. Jadi sudah ada pelatihan seperti itu. Beliau mengirimkan 2000 sukarelawan, itu sekitar 3 batalion, mungkin jumlahnya dikecilkan lagi. Dan itu adalah elemen pertama yang menyerang Israel. Lewat mana? Jalur Gaza. Karena Gaza itu berhimpitan dengan Mesir. Ya. Tapi ya fitnah demi fitnah, kita tahulah kalau fitnah itu sudah melanda, teman sendiri pun bisa dilibas sama orang. Hati-hati dengan fitnah ya, bahaya sekali fitnah itu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, kalau datang kepadamu orang fasik membawa kabar yang kabar itu bertolak belakang dengan kewajaran, ya orang fasik itu kan sering bikin cerita-cerita fantastis. Maka fatabayyanu kata Allah. Raja Faruk itu dibisiki sama jenderal-jenderalnya bahwa ini Iwanul Muslimin ini kalau dibiarkan aja mereka menang, mereka dapat nama, jadi merasa tersaingi lah. Padahal tentara-tentara itu jauh lebih mampu. Bukannya mereka membantu, malah mereka menembaki saudaranya sendiri. Jadi memang dari awal tahun 48-49 itu, kalau orang membaca sejarah dengan benar, memang kecil sekali kemungkinan umat Islam itu menang. Karena tidak ada persatuan. Legiun Arab, ini katanya tentara yang paling hebat se-Timur Tengah. Legiun Arab itu tentaranya Yordan, dilatih sama Inggris. Ya, jenderal yang melatihnya ini juga kawakan, Jenderal Glubb Pasha. Tapi apa? Harusnya mereka ini yang paling terlatih, paling bagus, paling kuat. Tapi apa? Berhenti. Tidak menyerang sampai ke pesisir, cuma sampai ke tepi barat saja. Mesir setelah menghabisi justru elemen paling kuat dari milisi-milisi yang mereka miliki itu, berhenti di Gaza dan berhenti di Bir Sab'ah. Berhenti di situ. Sayang sekali potensi sebesar itu kalau terus ke utara ketemu dengan Yordan itu di utara, di Tel Aviv gitu, di Yafa itu, tak berkutik mereka. Lebanon walaupun kecil, kontingen Lebanon itu paling kecil, tapi ya berhenti di Galilea. Di daerah dekat danau yang sering disebut Nabi itu, dalam salah satu hadis itu disebut sebagai salah satu danau yang nantinya akan memberi makan kepada Ya'juj dan Ma'juj, memberi minum. Danau Galilea itu, Danau Tiberias, Tabariah kali dalam hadisnya itu. Cuma sampai situ, padahal kalau dia teruskan lagi ke selatan, ketemu juga. Jadi 3 kekuatan, Mesir, Yordan, Mesir dari selatan, Yordan dari timur, kemudian dari utara itu Lebanon, cukup sebenarnya. Cukup sebenarnya. Ya. Bahkan didukung juga pasukan Irak. Kalau Suriah ini memang waktu itu telat. Ada yang mengatakan telat, ada yang mengatakan mereka wait and see. Ya. Mungkin ini Allahu a'lam apakah mereka menganggap enteng atau apa. Mungkin dia lihat sudah ada Yordan, sudah ada Lebanon, sudah ada Mesir. Gak mungkin lah istilahnya. Ingat ketika kita meng-underestimate lawan, maka lawan itu akan menjadi kuat. Kalau kita menganggap enteng, jadi kuat. Ya. Jadi inilah kondisi-kondisi yang terjadi pada saat itu. Memang ada gencatan senjata, tapi gencatan senjata ini menguntungkan Israel justru. Ya. Yang pertama kali melakukan gencatan senjata tanggal 1 Desember 1948 itu Raja Abdullah. Padahal Raja Abdullah ini sudah menguasai tepi barat dan pasukannya paling bagus, paling terlatih, dilatih Inggris. Ya. Makanya timbul teori konspirasi, jangan-jangan dia ini ditahan sama Inggris. Tapi kita nggak bisa buktikan, nggak ada dokumennya. Seandainya mau ngegas lebih jauh lagi sampai ke daratan, mungkin Israel tidak bertahan lebih dari 1 tahun. Kenapa dia harus berhenti? Kenapa dia harus berhenti? Itu nggak pernah bisa dijawab, itu termasuk salah satu misteri. Walaupun ada teori-teori yang menjelaskannya, tapi tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskannya. Saya punya juga pandangan-pandangan, tapi itu pandangan pribadi, tidak didukung oleh data-data. Ya.
Mesir juga begitu, bulan Januari 49 gencatan senjata, bayangkan itu ya. Bayangkan itu. Dua kekuatan yang pada saat itu punya kemampuan, tapi nyerah. Selesai sebelum bertarung, pertarungan belum selesai tapi sudah nyerah. Seperti itu. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ya ada deal di belakang. Ya, tentu saja pada saat itu bangsa Palestina karena tidak memiliki pemimpin satu yang tunggal, ya, Haji Amin Al-Husaini juga tidak bisa masuk ke Palestina pada saat itu. Pertama beliau tidak bisa masuk ke Palestina karena dilarang Inggris. Yang kedua karena Israel sudah menguasai sebagian besar pintu-pintu masuk pada saat itu. Maka yang paling menderita pada saat itu adalah bangsa Palestina. Kenapa? Mereka tadinya hijrah masih husnuzon, saudara-saudaranya di negara-negara yang saya sebut tadi masih bisa membantu atau paling tidak bisa. Mereka yakin bahwa Mesir ditambah Yordan ditambah Lebanon tambah Suriah nggak mungkin nggak bisa mengalahkan Israel. Tapi ternyata saudara-saudaranya tidak all out, nah, gitu. Tidak all out, tidak sepenuhnya. Masing-masing ternyata punya agenda, masing-masing punya keterbatasan. Sama kalau sekarang kita mungkin tidak membantu, tapi mungkin bedanya kalau zaman dahulu orang Palestinanya keluar dari Palestina, ya, hanya sebagian saja yang bertahan di dalam dan itu pun milisi-milisi yang jauh di bawah kemampuan haganahnya Israel. Kalau sekarang walaupun hampir tidak ada yang turun ke lapangan secara militer, namun kita saksikan ya Allah beri kekuatan. Bahkan kalau kita lihat sekarang alhamdulillah, kalau dulu kan harus nunggu dari televisi, nunggu dari surat kabar, kadang-kadang beritanya sudah seminggu, 2 minggu, bahkan sudah sebulan lewat baru nyampe ke Indonesia. Kalau sekarang kita bisa melihatnya nyaris real time, ya, pada saat terjadi beritanya sudah sampai. Dan kita tidak lagi terhalangi oleh media-media mainstream yang hampir seluruhnya sudah dikuasai sama Israel. Baik itu yang dari Amerika, baik itu yang dari Inggris maupun Perancis. Tinggal lagi stasiun-stasiun televisi, berita-berita yang independen. Tapi kalau kita saksikan sekarang, kan akhirnya Netanyahu itu sekarang menerima gencatan senjata. Dengan berat dia menerima gencatan senjata, karena apa? Setelah 48 hari, 47 hari, ternyata Gaza yang cuma 3 kecamatan itu, sudah dijatuhi bom yang hampir sama, bahkan ada yang mengatakan sudah lebih. Bom yang dijatuhkan di 3 kecamatan itu sudah melebihi bom yang pernah dijatuhkan di Perang Dunia Kedua. Seluruh Eropa dan bahkan seluruh dunia itu. Hebat 3 kecamatan itu. Kalau bukan nasrum minallah, mana bisa. Jadi Israel itu sebenarnya dalam hitung-hitungan di atas kertas itu sudah kalah. Cuman umat Islam aja belum percaya. Sudah kalah hitungannya. Karena apa? Untuk mengatasi 3 kecamatan sampai hampir 2 bulan dengan persenjataan modern, didukung oleh paling tidak Amerika Serikat, bahkan tentara Amerika Serikat pun sudah turun kan, kemarin ada yang terbunuh, ya masih malu-malu Amerika mengakuinya, pasukan mereka sudah turun ke Gaza itu, masih kurang apa gitu Israel, masih kurang. Armada Amerika itu sudah ada di pinggir pesisir Mediterranean itu. Bisa kita lihat dari berbagai macam website bahwa pesawat itu sudah terbang. Ya, seperti itu. Dan bantuan biayanya itu hampir 4, sekian billion US dollar. Unlimited lah. Kalau dibandingkan dana yang kita kumpulkan itu ya di aksi-aksi gitu ya. Sejak tanggal berapa kemarin sampai sekarang itu kalau dikumpulkan receh itu. Yang kita kumpulkan itu selama berhari-hari itu receh dibandingkan dengan bantuan Amerika Serikat. Yang lewat Kongres itu. Yang sekarang diprotes habis sama masyarakatnya. Masyarakat Amerika itu kan sekarang yang di bawah kemiskinan banyak, yang tidak punya rumah banyak, yang tergantung dengan social security-nya banyak, yang nggak punya asuransi kesehatannya banyak. Mereka bingung, negara sehebat itu tapi nggak bisa ngurus negaranya sendiri, tapi pas Israel perang ngasih bantuan jor-joran. Iya kan? Makanya sekarang kita saksikan orang-orang Amerika Serikat ini banyak yang melek sekarang. Pada saat kaum muslimin banyak yang tidur. Ya kan? Banyak kan tokoh-tokoh Amerika sekarang
Kaget mereka melihat kenyataan bahwa bangsa Palestina itu khususnya di Gaza itu dibom berhari-hari, tapi tetap saja kokoh. Mereka kepengen tahu kenapa bisa itu. Muslim itu apa bacaannya? Apa yang jadi rujukan mereka? Al-Quran. Maka mereka belajar Quran. Baca Quran. Ironis ini nantinya, mengherankan. Orang non-muslim terinspirasi oleh kuatnya, teguhnya orang-orang Gaza, sambil mereka membaca Quran dan berbondong-bondong jadi mu'alaf, pada saat yang sama muslimnya, saudaranya sendiri, gak tergerak bawa Quran dan baca Quran. Gak tergerak. Paling nunggu Ramadan nanti. Makanya Ramadan ini cepatlah datang. Kasihan umat ini. Kita baru semangat baca Quran itu kalau sudah diiming-imingi Ramadan. Ya, sedih banget kan? Sedih. Siapa itu Angela Rice, itu orang kulit hitam yang TikToker itu kan. Tiap hari dia mengupload kenikmatannya baca Quran. Malu kita. Tiap hari dia mengupload konten, saya baca surat kedua kata dia. Dari Al-Quran ini, di situ saya temukan semua deskripsi Yahudi itu pas kata dia. Orang Muslim belum tentu tahu sifat Yahudi. Padahal Quran kita baca dari kecil. Kita baca dari kecil. Kalah sama TikToker baru 18 atau 20 tahun. Kemarin dia bersyahadah. Hebat. Ya Allah kalau membuka, Allahu yahdi mayyasha gitu kan. Allah kalau mau ngasih petunjuk itu siapa aja. Termasuk Allah bisa membuat orang tertutup hatinya. Muslim itu yang mengejek orang Palestina enggak sedikit. Bayangin, orang kafir jadi muslim, yang muslim cenderung jadi munafik. Gara-gara peristiwa yang sama. Ya Allah, hati-hati ya, hati-hati. Zaman fitnah ini, hati-hati. Hati-hati. April 1948, Israel itu pasukannya bukannya menipis malah bertambah. Kekuatan pasukan regulernya 15.000, pasukan lokalnya 10.000, milisinya 25.000. Belum lagi orang-orang yang terkenal bengis itu ya, grup Irgun, grup Lehi, atau kadang-kadang disebut Stern Gang. Cuma 2.000 sama 800, tapi ini yang memperkosa muslimah, ini yang membantai, ini yang menyiksa, ini yang memutilasi, paling depan. Itu sejarahnya dibuka di internet banyak. Mungkin sebentar lagi bakal ditutup sama Israel. Mereka bangga kok memamerkan, kan kemarin dirilis di Al Jazeera kan. Beberapa prajurit yang sudah tua-tua Pak, usianya 80 berapa tahun gitu, yang dulu ikut serta di tahun 48 itu membunuhi orang-orang, sekarang dengan bangganya, tidak ada rasa penyesalan sedikit pun, mengatakan, oh kami, komandan kami tutup mata kata dia, kami nyiksa orang, memperkosa orang, karena itu adalah kebijakan, supaya satu kampung ini ketika dikerjain begitu, efeknya menyebar ke kampung-kampung yang lain, takut yang lain itu langsung kabur, wa tadhhabari hukum. Karena kampungnya satu dengan kampungnya satu suka nggak akur, kayak di Indonesia kan, kampung ini tawuran gitu kan, mabok, kayak gitulah kira-kira kalau digebrak Israel itu mungkin kita kabur semua ini. Ya kan? Masjid baru rame sholat Jumat, masjid baru rame nanti, atau orang rame sholat kalau Idul Fitri, Aidain, jadi cuma 2 kali aja setahun rame. Kata Abu Ubaidah, sudah tahu Abu Ubaidah belum? Kalau belum tahu namanya Cooper berarti. Ya, Abu Ubaidah mengatakan, tidak perlu ngirim pemuda, kami masih banyak pemuda di Palestina. Yang penting pemuda kalian itu ramaikan masjid ketika sholat subuh. Oh, dinasehatin sama orang Palestina. Ya. Jadi kalau ditanya, naudzubillah, semoga tidak terjadi. Kalau Indonesia ini diduduki negara lain secara militer, ya, kampung-kampung yang masjid subuhnya sepi itu yang bakal kena libas duluan. Ya. Jadi hati-hatilah kalau Anda di kampung Anda itu masjid itu sepi kalau subuh. Hati-hati. Hati-hati.
Jangan sampai sekarang kita ketawa-tawa, senyum-senyum melihat orang Palestina, khawatirnya, naudzubillah, saya tidak doakan. Khawatirnya musibah itu merayap ke kita. Khawatirnya. Kan selama ini banyak yang mengatakan kan, Palestina urusan Palestina lah. Indonesia punya banyak masalah. Memang betul Indonesia banyak masalah. Makanya kita khawatir kalau misalnya sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Apa benar semangat angkatan 45 itu masih ada di kita? Apakah anak-anak milenial ini ngerti dulu siapa Jenderal Sudirman? Apa itu bambu runcing? Apa itu Laskar Hizbullah? Apa itu Laskar Sabilillah? Apa itu Bandung Lautan Api? Apa itu perang 5 hari 5 malam di Semarang? Apa masih tahu? Jangan-jangan yang duduk di sini juga enggak tahu itu. Boro-boro adiknya, boro-boro anaknya. Ya. Jadi sebenarnya kejadian di Palestina ini sekaligus wake up call buat kita. Ya, ibarat kita tidur panjang lagi dibangunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Itu. Walaupun saya yakin lah kalau Indonesia ini mudah-mudahan ya, paling enggak Jabodetabek ini kan dulu punya nyali semua kita itu kan menghadapi Inggris itu kan. Kemarin saya bahas pertempuran di Bekasi itu kan, di Bojong Kokosan. Ya, nanti kita bahas lagi kalau selesai ini nanti. Pertempuran di mana? Di Tangerang. Jadi kita ini mudah-mudahan masih mengalir darah pejuangnya. Ya, mudah-mudahan masih mengalir. Karena kalau enggak bahaya kita juga. Bahaya kita juga. Ya. Itu. Nah, adalah sedikit-sedikit tentu saja mereka. Ada yang tidak suka dengan Haji Amin Al-Husaini, Raja Abdullah enggak suka. Tapi Raja Faruk suka. Jadi aneh aja orang-orang Muslim di zaman itu ya. Mereka ada musuh, di depannya sudah ada musuh yang nyata, Israel itu. Setiap hari merebut daerah-daerah, kantong-kantong wilayah kaum muslimin. Tapi mereka masih sempat ribut. Ini juga yang saya khawatirkan kalau negeri kita itu terjadi satu musibah. Jangan-jangan pemimpin-pemimpin kita tuh sibuk ribut dulu gitu. Harusnya ada yang langsung satu komando gitu ya, ribut dulu. Ini kayak gitulah terjadinya tahun 48-49. Gimana enggak menyesakkan hati, menyesakkan dada. Ya. Kalau yang kepengen tahu data-data tentang pembantaian itu, coba klik Deir Yassin. Nah, itu kayak apa itu? Pemerkosaan, pembunuhan, pemenggalan. Ya. Dan biasanya survivornya itu memang disisakan beberapa orang dilepas begitu. Ya. Dalam keadaan dilepas. Supaya nanti mengabarkan kepada mereka betapa bengisnya. Padahal itu ulah 1.800-an orang. Ya, gitu. Dan orang Zionis sampai sekarang selalu mengatakan kepada dunia bahwa salah orang Palestina meninggalkan negerinya. Ya. Mereka tidak pernah berbicara tentang keburukan atau kejahatan perang yang mereka lakukan. Ya kan? Gitu, hati-hati kita. Memutarbalikan fakta itu, paling pintar mereka itu. Paling pintar mereka itu. Nah, sempat ada upaya untuk mendamaikan ini, dibentuk PCC, Palestinian Conciliation Commission, ya Komisi Konsiliasi Palestina oleh PBB untuk mendamaikan. Tapi ya gagal tentu saja, karena apa? Israel pada saat itu menentang habis-habisan, karena syarat PCC itu adalah semua pengungsi Palestina di negara-negara tetangga harus balik dulu. Dan itu benar sebenarnya. Kalau mau damai ya tentu saja penduduk aslinya balik dulu. Kan kemarin saya pakai ilustrasi apa? Rumah ya. Kita punya rumah, terus tiba-tiba ada maling gitu, ada apa namanya? Ada garong gitu ya. Menduduki ruang tamu gitu kan. Menduduki ruang tamu, udah nggak mau pulang, nggak mau pergi, dia bawa golok, sama kita takut juga gitu kan. Nah. Terus kita muncul keberanian kita lawan. Ketika kita lawan tiba-tiba ada datang teman garoknya bilang, jangan ribut, nggak usah berantem. Rumah ini bagi dua saja. Ya kita kan marah pasti. Sebagai pemilik rumah masa kita mau bagi. Mentang-mentang dia bawa golok. Mana ada orang mau berbagi rumah dengan cara seperti itu. Jadi aneh aja juga kalau sekarang itu ada orang-orang muslim. Lebih aneh lagi kalau dia muslim. Mengatakan udahlah Palestina itu supaya damai bagi aja Palestinanya. Kalau begitu ya saya balikin aja ke Bapak. Bapak mau gak bagi dua rumahnya sama maling? Kalau mau boleh. Bagus. Ya. Ada nggak yang rumahnya mau diambil orang sebagian, tapi
ketika mau memperjuangkan hak kita, kan itu kan termasuk maqasid syariah, bahwa harus terlindungi kehormatan, hak milik, darah, itu harus terlindungi. Harus terlindungi. Muslim itu kalau ada tetangga kita, muslim kita yang dianiaya, kita tuh harus bela. Harus bela. Bukannya kita bilang, jangan ribut, rumah bagi 2 aja, atau bagi 3. Kira-kira gimana perasaan kita kalau rumah kita diduduki orang, terus kita mengusir, ada orang sok bijaksana nyuruh kita bagi 2 rumahnya. Ya, gimana perasaan? Nggak ada yang mau. Pasti nggak ada yang mau. Kalau masih normal nggak ada yang mau. Dan PCC ini juga gagal karena Israel tidak mau melepas klaim mereka. Jadi kan Zionis itu kemarin saya sudah bahas, Zionis itu kan karena mereka meyakini bahwa nanti Yerusalem ini akan menjadi titik sentral ketika nanti turunnya Mesias, ya, sang penolong kata mereka itu. Kalau kita Mesias itu dalam konsep Islam itu turunnya Dajjal. Jadi mereka membayangkan Dajjal itu atau peristiwa itu sebagai penolong, Mesias. Gitu. Kalau kita melihat ini sebagai puncak menjelang Malhamatul Kubro, yaitu turunnya Masih Dajjal. Nanti setelah Dajjal itu muncul, baru turun Nabi Isa Al-Masih. Makanya disebut Masih Dajjal. Karena dia mendahului Nabi Isa dan mengklaim sebagai penyelamat. Makanya kata Nabi SAW, perbanyaklah kalian itu dan keturunan kalian itu kalau Jumat itu baca surat Al-Kahfi. Kenapa ya Rasulullah? Karena Al-Kahfi itu ada 3 kisah di dalamnya yang semuanya kisah tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Fitnah-fitnah yang sudah pernah berlalu tapi itu menjadikan gambaran. Dengan seperti itu kalian kalau memahami surah Al-Kahfi itu yang dibaca setiap hari Jumat itu, ya, maka keturunan kalian dan keturunan kalian akan terhindar dari pengaruh Dajjal, Masih Dajjal. Ya, itu simbolis dari bagaimana orang ada yang tersihir nantinya. Karena menyangka ini Nabi Isa. Padahal kalau kita yang tahu urutannya, tidak mungkin Nabi Isa turun lebih dahulu daripada Dajjalnya. Itu. Hati-hati nanti. Seperti itu. Jadi mereka sangat percaya bahwa nanti mereka akan ditolong. Makanya mereka mati-matian mau merebut Palestina ini. Ya. Kita pun yakin, seyakin-yakinnya bahwa Palestina ini adalah tanah wakaf bagi kaum muslimin. Wakaf itu bukan berarti kaum muslimin saja yang tinggal di Palestina. Sejak zaman Umar bin Khattab, orang-orang Palestina itu, orang muslim Palestina dan kemudian orang Yahudi yang tinggal di sana pun hidup berdampingan. Karena yang mengacaukan perdamaian ini kan datangnya Zionis, Theodor Herzl dan sebagainya yang kemarin saya sudah bahas. Nah, efeknya, tadi 48 tahun 48, 49 itu pertempuran pertama. Pertempuran pertama ini hasilnya sangat menyakitkan. Bangsa Palestina terusir dari negerinya, Palestinanya diduduki sama Israel sebagian besar hampir 80%. Pengungsi-pengungsi nggak bisa balik. Bangsa Arab sendiri yang bertetanggaan itu sibuk di antara mereka cakar-cakaran akhirnya. Makanya disebut sebagai tahun kudeta. Tahun 50 sampai 55. Tahun kudeta. Banyak yang dikudeta. Misalnya di Suriah, karena dianggap mereka kurang berani melawan Israel, naiklah seorang jenderal namanya Husni Az-Zaim. Tapi dia ini dekat dengan CIA. Catatan lain lah, tidak perlu dibahas sekarang, panjangan. Raja Abdullah bin Husain bin Ali yang tadi saya katakan dia sudah sukses merebut daerah tepi barat tapi nggak mau maju sampai ke laut, sampai ke pesisir, sampai ke Jaffa atau ke Askelon. Ya. Ternyata ini juga menghadapi satu peristiwa yang mengenaskan. Ya, beliau itu dibunuh oleh seorang pengungsi Palestina, konon oleh pengungsi Palestina, tetapi ada juga teori yang mengatakan bahwa ini adalah agen Israel yang menyusup berpura-pura menjadi pengungsi Palestina. Karena memang di Yordan itu banyak sekali pengungsi Palestina. Jadi Raja Abdullah ini dibunuh karena khawatir dia malu akan peristiwa 48, takutnya nyerang lagi. Karena pasukan yang paling kuat waktu itu dinilai paling kuat oleh Barat itu pasukan Yordan. Raja Faruk dijatuhkan oleh Muhammad Najib. Muhammad Najib nanti digantikan atau bergantian dengan Jamal Abdul Nasser. Nah, satu peristiwa penting yang terjadi tahun 50-55 ini, Bapak dan Ibu mungkin perlu catat juga bahwa
Di dunia setelah Perang Dunia Kedua selesai, nyaris terjadi Perang Dunia Ketiga. Tetapi bentuknya berupa perang, ketegangan, perang diplomasi. Makanya disebut dengan Perang Dingin, Cold War. Dunia terbagi dua menjadi blok barat dan blok timur. Blok barat ini Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan seterusnya mendirikan NATO. Kemudian blok timur ini Uni Soviet dan sekutu-sekutunya di Eropa Timur mendirikan Pakta Warsawa. Dunia ini seperti terbelah jadi dua. Entah pro NATO walaupun bukan anggota atau pro Pakta Warsawa. Nah, negara-negara Arab, Suriah, Lebanon sedikit, yang jelas Suriah dengan Mesir itu kemudian cenderung kepada blok timur. Karena apa? Karena Uni Soviet memberikan bantuan yang cuma-cuma. Bahkan Indonesia pun di tahun 50 sampai 55 kan, apalagi ketika Soekarno nanti tahun 62 mencanangkan untuk merebut Irian Jaya, Irian Barat itu, West Irian gitu, yang sekarang kita sebut Papua itu kan dapat bantuan dari Uni Soviet tuh, persenjataan dan alutsista yang lain. Jadi memang di tahun 50 sampai 55 kalau di Asia Tenggara itu bahkan sampai 62 bahkan sampai 65, karena peristiwa 65 lah yang membuat Indonesia kemudian beralih dari yang tadinya ke blok timur jadinya ke blok barat. Pergantian dari Orde Lama jadi Orde Baru, pergantian dari dari Soekarno ke Soeharto. Tapi itu pembahasan lain. Tapi intinya begitu. Jadi negara-negara ini karena ingin menebus kekalahan 48-49 merasa, nah ini mungkin ini di sini sedikit kelirunya. Merasa mereka itu kekurangannya adalah persenjataan. Padahal yang hilang, yang kurang itu adalah persatuan dan kepemimpinan. Jadi mereka banyak mempersenjatai diri dan beli senjata, padahal negara-negara miskin. Maka mereka dapat hutang, makanya nanti banyak mereka itu jatuh kepada hutang, masalah hutang. Itu diberikan bantuan oleh Uni Soviet. Uni Soviet waktu itu banyak bantu karena ingin mengambil negara-negara ini menjadi sekutu-sekutu mereka. Karena Amerika Serikat juga mencari, Amerika Serikat, Inggris, Prancis mensupport Israel. Jadi seperti perpanjangan proksi. Amerika Serikat, Inggris dan Prancis ini mendanai Israel. Nah, negara-negara yang mengepungnya itu didanai sama Uni Soviet. Jadi ada juga yang melihat perang tahun 50 sampai 60 bahkan sampai 70 ini perang Amerika dengan Uni Soviet tapi menggunakan proksi, ya, menggunakan pendekatan Timur Tengah. Ada yang mengatakan seperti itu. Amerika Serikat sebenarnya tahun 45 itu belum terlalu tertarik dengan Timur Tengah. Masih banyak didominasi sama Inggris. Tapi setelah kemudian ada perusahaan Aramco, ya, Arab Saudi dan Amerika Serikat itu bikin konsorsium perusahaan untuk mengeksplorasi minyak, nah Amerika mulai tertarik di situ. Apalagi Amerika setelah Perang Dunia Kedua kan menjadi superpower, butuh energi, butuh minyak, butuh gas dan sebagainya, maka butuh gas itu nanti menyusul, tapi minyak pada waktu itu, maka mulailah Amerika tertarik dengan Timur Tengah. Apalagi Inggris waktu itu mulai lemah, ekonominya lemah, maka digantikan oleh Amerika. Dan Amerika pun mengeluarkan kebijakan untuk menghalau komunisme. Makanya nanti Amerika juga turun di Vietnam, turun di Afghanistan nantinya, menyusul ya setelah ini. Itu karena anti komunis. Seperti itu. Amerika untuk mengumpulkan negara-negara Timur Tengah ini menyusun atau membentuk yang disebut dengan Pakta Baghdad 1955. Pakta Baghdad. Ini banyak orang yang melihat bahwa ini upaya Amerika Serikat untuk menjinakkan negara-negara, ini upaya awal untuk menjinakkan negara-negara Timur Tengah ini dari menghadapi Israel pada saat itu. Tapi kita jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 73 juga mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan orang-orang negara-negara yang sebenarnya ini punya agenda. Allah berfirman, walladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu ba'duhum awliya'u ba'd. Satu dengan yang lain itu saling bantu, cuman kadang-kadang mereka menyembunyikannya. Jadi pada saat itu ada negara yang pro Amerika, ada yang pro Uni Soviet, padahal kita tahu mereka punya agendanya masing-masing. Apa yang dicari mereka di Timur Tengah itu? Bukan kedamaian antara, kalau bisa perang terus, kayak Amerika dengan Uni Soviet itu kan malah untung kalau perangnya nggak selesai-selesai. Kenapa? Persenjataan laku, ya kan Israel itu dapat bantuan. Awal-awal dulu mereka beli, sekarang dapat bantuan. Uni Soviet juga dapat bisnis besar itu kan dari Suriah, dari Mesir dan seterusnya.
Jadi uang di belakangnya ada. Tapi karena negara-negara kaum muslimin khususnya yang di Timur Tengah ini rata-rata memang tidak punya industri atau belum maju industrinya sampai sekarang. Jadi ya persenjataan perang mereka mau tidak mau harus impor. Nah ketika impor itulah menjadi tergantung. Ya, alhamdulillah Indonesia itu paling tidak ada industri seperti industri strategis. PT PAL bisa kita bikin kapal laut. Kemudian PT Pindad kita bisa bikin persenjataan dan mesiu. Dulu ada PT Dirgantara itu, nggak tahu sekarang gimana nasibnya. Harusnya kita itu kalau sesuai rencana dulu, apa repelita dulu apa istilahnya itu, Presiden Soeharto itu harusnya kita sudah bisa bikin pesawat. Dan sudah bisa kan bikin pesawat itu, cuma kurang mendapatkan support saja. Sebenarnya pesawat kita N252 gitu ya, 250 itu apa namanya zaman dulu itu pesawatnya, saya jadi lupa. Nurtanio, N itu Nurtanio kan ya? N. 235, ya 235. Terus kan waktu Pak Habibie masih berkuasa, masih jadi presiden itu kan sempat dikembangkan lagi kan. Sebelum beliau meninggal tuh sempat dikembangkan lagi jual saham atau jual apa gitu untuk mendanai yang terbaru kan, pesawat terbaru yang bisa terbang tanpa pilot. Jadi bisa terbang apa dengan otomatis gitu. Jadi sebenarnya kita tuh punya otak, punya skill, punya ahli, cuman mungkin tidak dianggap strategis. Ya, padahal kalau kita bisa membuat peralatan sendiri, kita kan bisa mengurangi impor. Kalau impor itu walaupun secanggih-canggihnya senjata asing, ya tetap saja itu orang yang produksi tahu kelemahannya. Tapi kalau kita bisa bikin sendiri, bisa kita sembunyikan kelemahannya. Tidak diketahui orang lain. Jadi resiko besar. Saya tidak tahu kenapa kita demen banget belanja. Mungkin karena ada fee kali ya. Mungkin karena ada setiap belanja dapat persen gitu. Kalau bikin sendiri saya tidak tahu bagaimana. Harusnya bikin sendiri. Negara-negara yang hebat, yang besar-besar itu kan rata-rata punya industri yang mandiri. Khususnya industri pertahanan. Itu Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua dia ngasih dana. Sepertinya baik ya, ngasih dana, bangun lagi. Tapi sebenarnya mereka ingin menimbulkan ketergantungan. Jadi negara itu kan ketika maju, ketika naik, ya beli, gitu, beli industri, beli mesin, beli apa, tergantung. Nah, itu yang disebut dengan Truman Doctrine ya, doktrin Truman tahun 47. Ini presiden, nama presiden Truman itu. Bantu militer sana sini, Yunani, Turki dan sebagainya. Bahkan Iran pun sempat dibantu sebelum Ayatollah Khomeini itu. Sebelum revolusi Iran itu, sempat dibantu sama Amerika. Nah, seterusnya. Nah, ini harus kita ketahui bahwa kenapa lama sekali? Karena orang sering mengatakan Palestina dijajah oleh Israel 75 tahun. Tapi sepanjang 75 tahun itu sebenarnya banyak kesempatan untuk merdeka, banyak kesempatan untuk mengalahkannya, tetapi negara tetangganya ini gak kompak-kompak. Mesir sama Suriah sempat kompak, terus nanti pecah. Yordan damai. Lebanon akhirnya kacau sendiri negaranya. Jadi negara yang berbatasan langsung dengan Palestina itu entah lemah atau dilemahkan. Dibuat ketergantungan sedemikian rupa. Nah, ini yang kadang-kadang luput dari pantauan kita. Dan Amerika Serikat pintar itu mengadu domba kan. Irak dimajukan, nanti Mesir jadi merasa cemburu, nanti Mesir minta dibantu, nanti Suriah, macam-macam gitu. Dibuat sedemikian rupa kayak anak-anak kecil berantem gitu. Sederhananya begitu. Sampai kemudian akhirnya ya karena tidak mendapatkan kepuasan atau tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, ya ditampunglah oleh Uni Soviet. Makanya jangan kaget di tahun 50, 60 itu negara-negara Arab di Timur Tengah itu banyak yang ideologinya cenderung sosialis. Jadi kemana itu dulu? Khulafaur Rasyidin, era Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, yang dulu kuat, yang pasukan salib itu takut. Kemana mereka perginya? Yang dulu berpegang teguh kepada Al-Quran, mereka menggunakan aturan-aturan Allah, menegakkan sunnah-sunnah Nabi. Ya, kalau kita lihat tahun 50, 60, ya cenderungnya ke kiri. Bahkan cenderung kemudian berpikirnya secara sosialis, komunis. Makanya di Indonesia juga nggak kaget kan, kita di Indonesia ada Nasakom, kan tahun 50, 60 kan, 60-an ya, mulai ada Nasakom, nasionalis, komunis, Nasakom. Agama, Nasakom, nasionalis, agama, komunis.
Nasionalis dengan agama masih bisa ketemu. Dengan komunis nggak ketemu, Pak. Gimana mau ketemu yang satunya dasarnya adalah tidak percaya kepada kekuatan yang Maha Esa. Tidak semua jadi ateis, tapi tidak menempatkan Allah Sang Pencipta sebagai pengatur. Dia pakai hawa nafsu. Padahal jelas kalau pakai hawa nafsu itu pasti kerusakan. Dalam Al-Quran sudah banyak tentang hawa nafsu. Gitu ya. Nah, ada sedikit harapan di tahun 1955 ketika Jamal Abdul Nasser dari Mesir datang ke Bandung menghadiri konferensi Asia Afrika. Ya. Nah, itu Indonesia menjadi tuan rumah waktu itu. Konferensi Asia Afrika pertama. Nanti pecahan dari situ jadi gerakan non-blok. Jadi Presiden Soekarno gitu ya, dengan Jawaharlal Nehru gitu, dengan beberapa pemimpinnya, Joseph Broz Tito berkumpul. Dan mereka menjadikan salah satu agenda pembicaraan adalah negara-negara yang masih terjajah. Jadi tema besar di Bandung itu kolonialisme belum mati. Maksudnya masih ada penjajahan di atas bumi ini. Padahal Indonesia jelas kan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Dan Indonesia meyakini dan kebijakan luar negeri kita itu adalah mendukung negara-negara terjajah. Nah kebetulan yang terjajah, yang negeri kaum muslimin yang terjajah itu masih cukup banyak. Ada Palestina, ada Tunisia, ada Maroko, Aljazair. Tunisia, Maroko, Aljazair dijajah siapa? Prancis. Jadi nggak usah lah itu Amerika, Inggris, Prancis itu ngajari kita tentang demokrasi, bla 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 gitu ya. Memberitahu kita, ada organisasi teroris gitu kan. Amerika Serikat tuh menghabisi orang Indian ketika mereka bikin negara mereka di Amerika Utara itu. Jutaan orang dibabat habis, makanya sekarang Indian jadi minoritas. Inggris itu kan punya kekuasaan hampir di seluruh penjuru dunia. Walaupun sebagian orang-orang bodoh Indonesia sering mengatakan, sayangnya kita dijajah Belanda, coba dijajah Inggris. Dia bilang, kenapa kok cita-citanya itu dijajah gitu. Coba kita itu merdeka, nggak ada yang jajah, gitu dong. Kok kayaknya mentalnya itu rendah sekali. Emang kalau dijajah Inggris kita jadi lebih baik? Lihat Palestina itu kan dijajah Inggris. Jadi bayanginnya itu terlalu sederhana bahwa kalau dijajah Belanda jadi kayak begini. Sebenarnya kalau kita tidak dijajah itu sudah jadi negara yang kuat. Prancis juga begitu. Jadi jangan sampai negara-negara yang dulunya melakukan terorisme ketika menguasai dunia maupun menguasai daerah-daerah yang dulu mereka kuasai, jangan kemudian mereka kok kita jadikan panutan sebagai yang mendikte, yang merumuskan siapa yang benar, siapa yang salah sekarang. Tidak bisa begitu. Pastilah itu ada kepentingan. Kalau mereka mengatakan organisasi ini teroris, ya pasti ada kepentingan. Sejak tahun 47 sampai 2023 ada 135-an resolusi PBB yang selalu diveto sama mereka. Padahal kalau ada yang resolusi itu tidak diveto sama Amerika, Inggris dan Prancis, itu Israel sudah lama dideklarasikan sebagai negara teroris. Kenapa Israel nggak pernah dilabel teroris? Kenapa? Karena selalu dilindungi. Siapa yang melindungi? 3 negara dari 5 negara yang menjadi Dewan Keamanan PBB. Kan PBB itu dibuat pasca Perang Dunia Kedua. Untuk melindungi kepentingan negara yang menang perang. Masa kayak gitu aja nggak ngerti? Siapa yang menang perang dunia kedua? Sekarang kita bahas dulu. Siapa musuhnya? Jerman dan Jepang. Ya kan? Siapa lawannya? Amerika, Inggris, Prancis. Kalau di Eropa itu Cina. Jadi Cina itu dulunya sebelum jadi komunis, Cina itu nasionalis. Chiang Kai-shek itu. Yang sekarang terdesak ke Taiwan. Dulu namanya Pulau Formosa. Dan Uni Soviet, sekarang Rusia. Dari 5 negara yang menang perang ini, mereka menyebut diri mereka sebagai Dewan Keamanan Tetap PBB. Itu. Ya. UN Security Council. Nah, mereka nyebutnya itu. Dan setiap ada resolusi di Dewan Keamanan di rapat PBB itu harus lewat sini dulu tuh kalau sebelum dia jadi undang-undang atau jadi kekuatan, punya kekuatan. Dia lihatlah, ini Israel nih yang lagi mau dihukum. Langsung diveto. Punya hak veto. Veto itu hak menganulir keputusan sidang umum PBB. Hebat banget. Jadi sudah berkali-kali sebenarnya Israel itu dirapatkan, ya, bukan cuma sekali, 135 kali.
dirapatkan dan sudah dibuat itu ketetapannya itu, sanksinya gitu-gitu. Tapi nggak pernah bisa tidak pernah bisa dilaksanakan karena mentok di veto. Makanya sudah banyak sebenarnya negara-negara Asia dan Afrika, hapuslah itu hak veto negara-negara yang 3 itu paling enggak. Kalau Uni Soviet dengan Cina ini ya tergantung kepentingan mereka. Tapi paling enggak hapus itu, atau kalau tidak dihapus, Dewan Keamanan tetapnya ini bergantian supaya dunia ini punya kesempatan adil. Jangan tiap kali ada negara lain, coba misalnya kayak Iran dulu kan, langsung dikena sanksi, Cina langsung kena sanksi, apalagi negara-negara. Cepat banget sanksinya. Disanksi. Itu. Tapi kalau Israel, lama prosesnya. Gak bener lah inilah itulah. Seperti itu. Ya, jadi sangat tidak adil. Ya, sangat tidak adil. Itu orang bodoh aja sudah ngerti sekarang. Gak perlu pinter-pinter banget. Orang bodoh pun sudah ngerti ini masalah. Kemudian tahun 1956 Israel menyerbu Sinai. Ya, Inggris karena waktu itu mau ditutup sama Nasser. Inggris dan Perancis mengebom dan kemudian menduduki terusan Suez. Terjadilah perang Suez. Ya. Walaupun didesak sama Amerika, akhirnya Israel mundur dari Sinai dengan syarat Mesir tidak melakukan serangan. Nah, di tahun 57 itu ketika Israel mundur dari Sinai itu, Presiden Soekarno naik haji. Dan beliau harusnya pulang ke Jakarta tapi terus ke Kairo, dan dari Kairo minta nerobos Sinai untuk masuk Palestina. Tapi dilarang tentu saja karena daerah masih panas, habis perang kan. Nah, di situ konon kabarnya Presiden Soekarno berpidato mengatakan bahwa Indonesia akan mengirimkan pasukan untuk membebaskan Palestina, untuk memerdekakan Palestina. Tapi mungkin beliau lupa kali waktu pulang. Sibuk dengan Irian dan kemudian nanti sibuk dengan Malaysia. Padahal waktu itu sudah dicanangkan. Ya. Ada yang mengatakan bahwa sempat dikirim bantuan lewat kapal laut, kapal selam ke Teluk Aqaba itu. Memberikan sejumlah persenjataan, tapi persenjataan ringan kan, di dalam kapal selam tidak bisa bawa banyak kan. Gitu. Diserahkan kepada bangsa Palestina. Tapi itu tidak tercatat di dalam buku-buku sejarah TNI ya. Atau saya yang belum dapat, saya sering cari-cari itu di tahun-tahun ini 57 tapi tidak ketemu. Nah, kemudian sebagai penutup, ya, Uni Soviet karena Amerika Serikat berlepas dari Mesir, maka Soviet mengatakan kami akan bantu. Dibangunlah bendungan yang kemudian membuat Mesir lepas ketergantungan dari diesel untuk listrik ya. Jadi ada sungai Nil dibendung di Aswan, kemudian dari bendungan itu mengalirkan listrik ke seluruh wilayah Mesir. Itu Mesir kemudian berutang budi. Ya. Konferensi Bandung di follow up ke tahun 61 dan 62. Tahun 62 kembali Presiden Soekarno berpidato di depan, waktu itu sudah bukan Asia Afrika lagi tapi sudah pergerakan non-blok. Non-blok. Itu negara-negara India, Ghana, Indonesia, Mesir, dan Yugoslavia. Dulu Yugoslavia masih ada. 1962 beliau berpidato, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Berani kita ngomong begitu dulu. Ya. Kalau sekarang ya kita hanya bisa mengutuk. Padahal rumah sakit Indonesia udah dibom. Cuma kita menyesalkan. Kelihatan kita nggak punya gitu ya. Ya keras dikit lah ngomongnya gitu ya. Cuman mau gimana lagi. Mungkin kita karena tergantung Amerika juga ngelirik kita gitu. Udah jangan terlalu keras gitu kan. Akhirnya nggak keras kita. Ini politik nih ngeselin Pak kadang-kadang. Ya. Karena kita mungkin khawatir gitu, perlu bantuan negara lain, negara itu mensyaratkan udah jangan singgung-singgung Israel. Kutuk aja. Jangan lebih dari itu. Akhirnya terpaksa kita. Ya sudah itulah. Makanya kalau negara tidak independen, beda dengan Malaysia. Malaysia berani. Saya kadang-kadang suka ngiri kalau masalah statement politik luar negeri itu ya. Walaupun mungkin Malaysia juga nggak sehebat Indonesia lah kalau mengerahkan kemampuan. Tapi kalau statement politiknya tuh malu kadang-kadang. Ya. Tapi ya saya masih berharap Indonesia jauh lebih banyak perannya di kemudian hari ya. Kalau sekarang mungkin belum, ya mungkin memang belum saatnya. Gitu.
Tahun 64 PLO berdiri, Raja Arab Saudi, Raja Faisal berani mengusulkan pertemuan dunia Islam, dan berani beliau mengusulkan waktu itu embargo saja, kita punya minyak. Nah ini negara Teluk udah mulai banyak minyak. Kita embargo saja, kalau mereka terus ngebom Palestina kita embargo saja, minyak naik harganya, negara barat kolaps. Karena waktu itu belum diversifikasi energi. Ya. Tapi untuk itu beliau dibunuh. Jadi pemimpin-pemimpin muslim itu yang tegas-tegas itu nggak lama hidupnya. Mau ngomong itu konspirasi nggak ada buktinya, tapi kalau kita lihat yang berani-berani nggak lama hidupnya. Raja Faisal. Setelah itu kita belum temukan lagi Raja Saudi itu yang garang. Terakhir Raja Faisal lah. Yang berani boykot. Di stop itu ekspor minyak. Langsung langka minyak kan. Begitu langka ekonomi kan. Barang langka harga naik. Amerika langsung krisis. Eropa langsung krisis. Makanya waktu itu sempat ditekan juga itu Israel. Ya. Makanya Israel tidak mau tertekan lagi. Dikuasai akhirnya politiknya. Makanya sekarang apa kata Israel, Amerika nurut. Beda kayak dulu. Dulu Amerika bisa neken Israel. Jadi sekarang itu udah kebalik dunianya. Inggris, Prancis, Amerika itu didikte sama Israel. Entah mereka pegang apa itu, pegang kartunya mungkin. Kita nggak tahu. Nah, terakhir PLO karena bingung nggak bisa mengangkat isu-isu ini, akhirnya membajak pesawat. Bukannya dapat simpati dari dunia, malah dihujat. Membajak pesawat walaupun milik Israel, di dalamnya ada negara-negara lain kan. Nah, jadi di tahun-tahun 68, awal 70 ini, ya isu Palestina itu cenderung disebut isu teroris. Gitu. Ini awalnya. Makanya nanti perlu satu gebrakan, yaitu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, tahun 87, ketika Intifada. Tapi dengan dari tahun 50, 60, bahkan sampai 70-an itu terpuruk. PLO sendiri kan terdiri dari orang-orang yang tidak semuanya muslim. Ada yang Nasrani. Ya, walaupun kita tidak menyaksikan bahwa mereka juga cinta kepada Palestina. Tapi caranya tentu saja tidak bisa kita atur. Bahkan ada yang sekuler, ada yang ateis. FPLP itu memproklamirkan dirinya komunis. Jadi yang pertama kali bajak-bajak pesawat itu atas nama Palestina, itu tidak semuanya muslim. Itu. Atau kalau dia muslim mungkin dia punya pandangan. Ya ketika ulama tidak didengar, kan perjuangan itu tetap harus suci. Kita memperjuangkan kebenaran tapi tidak boleh caranya itu cara-cara batil. Nah, itulah kegamangan di tahun 60-an, 70-an. Ya, gitu. Cukup, selesai. Jadi masih set story, masih set ending ini sedikit. Nanti tahun 70-an mulai ada naik, tahun 80-an mulai bangsa Palestina tidak mau lagi didikte. Jadi tidak lagi mereka berharap kepada Mesir, kepada Yordan, kepada Suria, tidak berharap lagi. Berjuang dengan kemampuan sendiri. Walaupun tahun 87 itu cuma pakai batu. Makanya tahun 87 di majalah Tempo menggambarkan Intifada itu kan anak muda pakai kafiyeh itu yang sorban di belit-belit itu yang warnanya merah itu. Terus bawa ketapel kan, batu diputar begini. Nah itu saya ingat benar 87 itu. Lihat Tempo, wah ini apa ini? Lempar batu gitu. Yang dilawan tank baja, mirip kayak Indonesia dulu pakai bambu runcing lawan tank baja. Kalau dipikir nggak masuk akal kan? Tapi alhamdulillah kita dulu tidak bergantung kepada siapa-siapa kecuali Allah. Kita tidak minta bantuan Malaysia belum ada. Tidak minta bantuan Singapura, tidak minta bantuan Thailand, tidak minta bantuan Brunei. Semuanya masih jauh dari kondisi sekarang. Tidak minta bantuan Filipina. Apalagi Australia kan pro Belanda awalnya. Dan alhamdulillah Indonesia dulu tuh nggak gantung kepada orang-orang. Makanya 5 tahun berperang, alhamdulillah kita itu merdeka penuh. Walaupun bentuknya Republik Indonesia Serikat. Butuh waktu 5 tahun lagi, mosi integral Buya Nasir sebagai Perdana Menteri waktu itu, jadilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pembahasan lain tapi. Ya, jadi lebih beruntung Indonesia. Tapi, la in syakartum, la azidannakum, wa la in kafartum, inna adzabi lasyadid. Syukuri bentuknya bantu. Jangan kufuri. Allah sudah kasih bantuan, awas. Ketika kita kufuri, inna adzabi lasyadid. Berat. Ya. Jadi sekarang kita harus terus membantu sampai merdeka. Sampai merdeka. Nggak ada pilihan lain kecuali merdeka. Ya, nggak ada pilihan lain.
Nah, nanti saya ceritakan di kesempatan berikutnya bagaimana tanda-tanda kemerdekaan itu sudah kelihatan. Israel biasanya yang dikte, sekarang ngikut. Ya, mereka melepaskan Palestina melepaskan 50, mereka melepaskan 150. Ini terms-termsnya, aturan-aturannya didikte oleh Hamas dan oleh Palestina. Ya, tanda-tanda kekalahan sudah kelihatan. Tapi Anda yakin apa enggaknya tergantung kepada bacaan. Dan tergantung bagaimana Anda menghayati perjuangan. Dulu juga orang banyak yang tidak yakin Indonesia bisa merdeka, apalagi lawannya Belanda, persenjataan kuat. Tapi kita yakin bahwa wa makaru wa makarallah. Orang lain punya rencana, Allah punya rencana yang lebih besar. Innallaha wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sesungguhnya rencana Allah itulah yang nantinya akan paripurna, yang terwujud. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.